Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang backup atau copy isi kursus ya. Ini agak tricky ya sebenarnya. Tanpa ini pun proses perkuliahan di LMS akan berjalan dengan baik. Tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa memanfaatkan fitur ini. Baik, kasusnya adalah seperti ini. Misalkan di periode Gasal 2024 ya, Bapak Ibu sudah mengajar satu kelas gitu ya, dan sudah memasukkan berbagai macam materi di sana. Saya contohkan seperti ini. Ada banyak sekali materi, ada aktivitas dan sebagainya. Kemudian ternyata tahun depannya di periode Gasal 2025 misalkan Bapak Ibu di enroll atau memiliki kelas yang sama gitu ya, atau mengajar mata kuliah yang sama gitu, maka rasanya akan sangat memudahkan jika materi-materi yang sudah di-set di tahun sebelumnya terpakai lagi di tahun Gasal 2025. Maka caranya seperti ini ya, silakan buka kurs yang baru yang masih kosong gitu ya, kemudian pilih selengkapnya, lalu pilih menu paling bawah, penggunaan kembali kursus atau reuse kursus ya. Kita akan pilih impor. Ada beberapa menu di sini, ada cadangkan, ada pulihkan. Kalau mau dibuat dalam bentuk file bisa pilih cadangkan ya. Misalkan mau di backup nih buat kebutuhan nanti kalau misalkan ada masalah gitu ya, di backup di file eksternal gitu, bisa dicadangkan. Tapi kalau cadangkan di sini baru akan dieksekusi 1 kali 24 jam, termasuk untuk pulihkan. Jadi misalkan Bapak Ibu mau backup kursus ya untuk disimpan sendiri, itu nanti setelah 24 jam baru bisa di-download file backupnya. Termasuk juga ketika restore atau pulihkan, setelah 21 kali 24 jam baru nanti bisa masuk materi kursusnya. Kita akan pilih impor saja biar langsung gitu ya, karena kan di sini skenario-nya kita langsung ambil file atau ambil isi dari mata kuliah tahun lalu yang kebetulan Bapak Ibu di enroll atau ditugaskan untuk mengajarkan mata kuliah yang sama. Baik, cari kursus untuk mengimpor data. Saya akan impor dari BIMTEK 2024 ya. Nanti kita masuk di BIMTEK 2025 atau ini yang sedang kita pilih ya, yang masih kosong. Saya akan ambil konten dari BIMTEK 2024. Baik, kemudian saya akan lanjutkan. Di sini Bapak Ibu bisa memilih ya apa aja yang mau diimpor. Misalkan ada yang mau di skip gitu ya, kompetensi atau apa boleh. Ini saya skenario-nya saya impor semua gitu ya. Biasanya kecuali peserta nggak ikut ya. Yang akan diimpor tuh konten aja nih, kelihatan nih. Nah ini bisa dipilih nih. Misalkan ini nggak saya impor nih, misalkan pertemuan 2 saya nggak mau, boleh di skip boleh. Atau misalkan yang berisi tugas. Nah kan di sini ada tugas nih, nah, saya nggak mau ikutin karena kan beda tuh. Saya mau ngimpor materi aja, tugasnya nggak mau saya ikutin, boleh kayak gitu, bisa dipilih. Selanjutnya, nah kelihatan nanti yang dicentang mana, yang diimpor mana gitu ya. Kemudian kita lakukan impor. Baik, kita tunggu sebentar karena file saya sedikit jadi prosesnya cepat. Kalau filenya agak banyak ya agak sabar dikit ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di BIMTEK LMS 2025 saat ini sudah terisi berbagai macam konten yang saya salin dari BIMTEK 2024, sehingga Bapak Ibu ketika mengajar mata kuliah yang sama di semester atau tahun berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat materi dari awal, tinggal ambil saja sebagian nanti. Nah terus bagaimana kalau misalkan ini contoh ini ya, ini kan ada setting nih, setting seperti ini kayak batasan tanggal dan sebagainya ya, kita setting aja, kita edit aja, kan sudah ada tuh materinya, kita tinggal edit aja, kita hidupin mode edit ya, atau kita langsung bisa kayak gini juga bisa. Ini cara kedua ya, biar nggak pakai mode edit dulu gitu kan. Klik aja di sini, klik aktivitasnya, kemudian klik setelannya. Tuh bisa kita ganti. Misalkan nih awalnya gitu ya, misalkan awalnya itu
terschedule di 2024. Kita ganti aja eventnya menjadi 2025 sesuai dengan event yang sekarang. Tentu fitur ini tidak kemudian 100% otomatis gitu ya. Tidak kemudian misalkan nih, kita punya kegiatan di tahun 2024, pas kita ekspor semua langsung berubah sesuai dengan aturan 2025. Enggak selalu, enggak melulu gitu juga. Terkadang memang ada beberapa data itu yang memang masih bawaan dari kursus sebelumnya. Ya, nah yang bawaan-bawaan itu silakan disesuaikan timing-timingnya. Baik itu untuk kita mengcopy konten kursus. Next, yang kedua. Untuk kasus di sini ya, kasus di sini. Ini di kasus saya ini kursnya cuma 2. Bayangin kalau Bapak Ibu dosen dalam satu semester itu di-enroll belasan kurs gitu ya. Katakanlah 12 kelas gitu ya, diisi ya. Diekspor semua ke sini. Satu semester 12 kelas. Kalau udah 3 tahun, kebayang kan banyaknya, sampai bawah nanti sampai muncul pagination. Nah, sekarang bagaimana caranya agar saya bisa mudah untuk mengelola kursus ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, di sebelah sini ya, paling kiri, di paling kiri ini kan ada semua gitu ya. Bapak Ibu silakan pilih kursus yang sedang berlangsung. Maka kursus atau kelas-kelas yang lampau, misalkan nih sekarang Ghazal 2025, berarti yang genap 2024, Ghazal 24, genap 23 dan seterusnya ke bawah nanti akan di hidden atau tidak ditampilkan. Sistem sudah men-setting otomatis tanggal pelaksanaan kursus, di mana tanggal biasanya kalau kursus itu Ghazal itu akan di-set mulai dari Juni sampai Desember. Sedangkan untuk yang genap itu akan di-set mulai dari Januari sampai Juni. Pokoknya antara itu ya, antara itu. Artinya apa? Kalau misalkan sekarang nih, misalkan sekarang ini Agustus gitu ya, dan sudah masuk ke periode Ghazal, maka periode genap kemarin dia otomatis tidak akan tampil di sini. Maka Bapak Ibu bisa fokus hanya kursus-kursus yang aktif atau kelas-kelas semester itu saja. Nah, bagaimana kemudian ketika Bapak Ibu mengajar di lintas prodi gitu ya. Nah, nanti kan di bagian sini di bawahnya nama kelas itu kan ada periode sama prodinya. Nah, Bapak Ibu pengen cari ini misalkan masih dianggap masih banyak gitu ya. Masih ada 15 kelas gitu ya. Kalau mau baca satu-satu masih agak males ya. Bapak Ibu boleh Ctrl F. Pakai fitur pencarian aja boleh. Mau cari mata kuliah apa, atau bisa juga gunakan di sini nih, kolom kedua ini kan ada cari ya, masukin aja mata kuliahnya, nanti sistem yang akan mencarikan mau ngajar mata kuliah apa gitu ya, kayak gitu. Dan terakhir ini ada tampilannya, ada tampilan kartu seperti ini ya, ada tampilan daftar, ada tampilan ringkas, bisa dipilih sesuai dengan nyamannya Bapak Ibu. Kalau kelasnya banyak memang lebih nyaman kalau daftar ya, jadi bisa list ke bawah gitu ya. Baik, itu beberapa triki yang bisa saya sampaikan pada panduan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih.